Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 18 ya dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mendapatkan warisan yang dimiliki oleh Lao Tian, tiba-tiba orang tua yang membawa labu lalu berkata, "Hei, maafkan aku telah mengganggu kalian. Kali ini aku hanya ingin memberitahu sesuatu. Ada seseorang dengan aura yang sangat kuat akan datang ke sini. Dan dia mungkin akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari saja," ucap dari orang tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu tercengang. Dia lalu buru-buru memanggil Dongyan untuk membuka peta langit berbintang. Saat melihat peta langit berbintang, Lao Tian pun perlahan mengangkat kepalanya. "Pemimpin aliansi dewa sedang menuju ke sini," ucap dari Lao Tian saat melihat peta langit berbintang yang dibuka oleh Dongyan. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiaoyan belum pernah melihat pemimpin aliansi dewa sebelumnya. Jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. "Apakah kamu tahu bagaimana kekuatannya?" tanya dari Xiaoyan kepada Lao Tian. Lao Tian pun lalu menggelengkan kepalanya. "Meskipun aku telah dikalahkan olehmu sebelumnya, Clan Jin telah memberiku segalanya. Bagaimana mungkin aku akan membocorkan rahasia itu kepadamu? Itu sama saja aku dengan mengkhianati mereka," ucap dari Lao Tian. Xiaoyan pun hanya mengangkat alisnya saja sedikit mendengar kata-kata itu. Xiaoyan tidak menyangka Lao Tian yang sudah terlihat sangat pucat masih bisa setia kepada Clan Jin. "Anak muda, apakah kamu mau mendengar saranku?" tanya dari orang tua itu. "Tentu saja senior, aku ingin mendengarnya," ucap dari Xiaoyan. "Meskipun keadaanku tidak terlalu baik, aku bisa merasakan bahwa aura orang itu adalah seseorang kaisar immortality. Dia tidak bisa dibandingkan dengan 2 orang petarung immortal sebelumnya yang telah kamu hadapi. Orang ini berkekuatan kaisar immortality sejati. Aku yakin dia jauh lebih kuat dari apa yang aku bayangkan," ucap dari orang tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu terkejut. "Kaisar immortality," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk bertarung dengan pemimpin aliansi dewa, karena jarak kekuatannya itu sangatlah jauh. "Senior, bisakah aku meminta tolong kepadamu?" tanya dari Xiaoyan. "Katakan saja apa yang kamu mau," ucap dari orang tua itu. "Senior, maukah kamu menunjukkan jalan kepadaku?" "Jalan? Jalan apa?" tanya dari orang tua itu lagi. "Jalan untuk melarikan diri," ucap dari Xiaoyan. "Hah? Jadi kamu ingin melarikan diri?" jawab dari orang tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Senior, aku tidak mungkin menang jika aku harus bertarung dengannya. Jika aku tidak melarikan diri, bukankah sama saja aku dengan mencari mati di sini?" ucap dari Xiaoyan. Ya benar juga, memang ada cara untuk pergi dari masalah seperti ini. Tapi tiba-tiba orang tua itu menghentikan ucapannya. "Senior, jangan khawatir. Aku tidak peduli seberapa sulit jalan yang akan aku tempuh sekarang. Paling tidak itu akan jauh lebih baik daripada aku mati di sini, bukan?" ucap dari Xiaoyan lagi. Orang tua itu lalu memandang ke arah Xiaoyan. Lalu dia menggelengkan kepalanya. "Aku rasa tidak sesulit apa yang kamu pikirkan. Yang jadi masalahnya adalah aku baru mendengar tentang jalan ini. Jadi aku tidak tahu apakah jalan ini benar-benar ada atau tidak. Atau itu hanyalah sebuah rumor belaka. Aku masih belum bisa untuk mengkonfirmasinya atau memastikannya. Yang jelas, kalau ada rumor itu berarti ada kemungkinan bahwa hal itu memang ada atau nyata. Lagi pula, kamu hanya bisa bertaruh karena waktumu sudah tidak banyak lagi, bukan?" ucap dari lelaki tua itu. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Paling tidak,
Sebatas rumor jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Lalu bagaimana soal jalan itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Sejauh yang aku tahu, jalan ini ada di salah satu tanah persembunyian para dewa. Kamu pasti sudah tahu bahwa ada 4 tanah persembunyian para dewa, bukan? Di tanah hukuman para dewa ini. Dan kamu harus mencari tahu sendiri tanah persembunyian yang mana yang memiliki jalan untuk melarikan diri dari sini, ucap dari orang tua itu. Tanah persembunyian para dewa ya. Mendengar itu laki-laki itu pun lalu mengangguk. Bukankah kamu pernah memasuki tanah persembunyian dewa sebelumnya? Sekarang kamu bisa memilih salah satu dari ketiga tanah persembunyian para dewa yang tersisa. Jika kamu beruntung, maka kamu akan memasuki tanah persembunyian para dewa yang benar-benar ada jalan keluar untuk melarikan diri dari sini. Dan jika tidak, ya itu adalah nasibmu sendiri. Lalu bagaimana dengan nasib buruk? Tanya dari Xiaoyan. Jika kamu kurang beruntung, kamu mungkin harus pergi ke 3 tempat tanah persembunyian para dewa yang lainnya. Tetapi yang paling aku khawatirkan bukanlah masalah itu. Yang harus kamu khawatirkan adalah apakah rumor ini benar atau salah. Jika rumor ini salah, kamu sudah memasuki 3 tempat persembunyian para dewa itu, namun kamu tidak menemukan jalan keluarnya. Dan itu sangatlah parah. Oh, kalau begitu apakah ada cara lain? Tanya dari Xiaoyan lagi sambil menatap ke arah lelaki tua itu. Ya, kamu bisa menuju langit berbintang teratas yang mengarah langsung ke aliansi dewa, ucap dari orang tua itu. Ucap dari Xiaoyan. Sumpah ini skripnya begitu. Ucap dari Xiaoyan tuh. Mungkin itu emang mungkin Xiaoyannya puyeng ya. Sumpah gua nggak benar gua baca nih. Ntar gua screenshotin kalau perlu. Setelah mendengar itu, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan memanggil semua anggota kelompoknya. Lalu semua orang pun mengikuti Xiaoyan ke arah lubang teleportasi menuju tanah persembunyian para dewa yang terdekat dari dirinya. Adapun Lautian, dia tidak ingin pergi. Dia lebih memilih untuk tetap menunggu di sini. Setelah 3 hari kemudian, sosok Jin Tangwei pun muncul di langit berbintang. Tetapi saat ini hanya Lautian saja yang ada di sana. Jin Tangwei pun lalu melirik ke arah Lautian. Dan Lautian pun langsung mengepalkan tinjunya untuk memberikan hormat kepadanya. Jin Tangwei tidak terlalu banyak berbicara atau bertanya kepada Lautian. Dia hanya berkata, "Cepat ikuti aku," ucap dari Jin Tangwei. Mendengar itu Lautian pun lalu mengangguk. Jin Tangwei dan juga Lautian langsung melesat dan terus menuju daratan tanah hukuman para dewa. Hanya saja Jin Tangwei tidak mengejar Xiaoyan secara langsung, melainkan dia pergi ke arah Jin Wuye yang sedang tersegel oleh Dong Yan. Bagaimanapun, Jin Tangwei tetaplah orang tua dari Jin Wuye. Jadi yang terpenting bagi Jin Tangwei adalah menyelamatkan anaknya. Setelah Jin Wuye berhasil dibebaskan oleh Jin Tangwei, dia buru-buru membungkuk di depan Jin Tangwei. "Aku tidak akan menyalahkanmu untuk masalah ini. Bagaimanapun, yang kamu hadapi adalah dia. Jadi ini sesuatu yang wajar jika kamu kalah," ucap dari Jin Tangwei. "Jadi ayah tahu bahwa dia adalah reinkarnasi supreme?" tanya dari Jin Wuye. "Orang itu telah menggunakan metode rahasia untuk menutupinya. Tentu saja kamu tidak akan bisa mengenalinya. Sekarang warisan Lautian pun telah diambil olehnya. Tidak ada seorang pun kecuali reinkarnasi supreme yang bisa melakukan itu," ucap dari Jin Tangwei. Jin Tangwei lalu menatap ke arah Lautian dengan tatapan yang tajam. Namun ekspresi Lautian pun tetap acuh tak acuh. "Sungguh sia-sia aku telah mempercayakan semua ini kepadamu," ucap dari Jin Wuye. Pak! Jin Wuye menampar Lautian dengan sangat keras. Lautian yang sudah terluka parah langsung terpental dan dia pun menyemburkan seteguk darah. "Ayah, jangan biarkan mereka kabur. Jika kekuatannya meningkat, dia pasti akan menjadi duri di dalam daging kita, aliansi dewa," ucap dari Jin Wuye. "Mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini," jawab dari Jin Tangwei. Mendengar itu Jin Wuye pun mengangguk. Dan setelah berbicara seperti itu, mereka berdua langsung melesat dan pergi meninggalkan Lautian yang terluka parah.
Karena menurut mereka, Lautian sudah tidak ada bedanya dengan orang mati atau sudah tidak berguna lagi karena dia kehilangan warisan supreme. Setelah kehilangan warisan supreme, Lautian benar-benar sudah tidak ada artinya lagi bagi mereka. Saat ditinggalkan, Lautian hanya bisa tersenyum getir. Menurutnya, dia benar-benar berakhir sebagai pecundang. Setelah sejenak menutup matanya, Lautian lalu membuka matanya lagi. Dan setelah dia disia-siakan oleh Jin Wuye, semangat hidupnya pun berkobar lagi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang kuat seperti Supreme. Dan dia melakukan segalanya untuk mengejar impiannya itu. Saat ini, dia berhasil melakukannya. Dia menjadi orang kehormatan karena memiliki warisan Supreme yang paling banyak. Dan itu juga membuatnya menjadi pewaris Supreme terkuat sebelum Xiaoyan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Di antaranya adalah Jin Wuye. Dialah orang yang paling optimis tentang Lautian atau kepada Lautian ini. Lalu Jin Wuye pun mulai mengontrol Lautian. Dan Jin Wuye ingin mengembangkan Lautian menjadi orang yang sangat kuat untuk menstabilkan aliansi dewa. Dan juga menguasai seluruh dunia Senki. Tetapi kesuksesan ini bukanlah miliknya. Hingga akhirnya separuh tubuh yang bukan miliknya ini mulai menolak. Dan menggerogoti tubuh asli Lautian. Akibat dari itu, dia hanya bisa menggunakan puluhan ribu segel formasi darah agar bisa bertahan hidup dan menstabilkan tubuhnya. Saat itu, Jin Wuye masih memberinya harapan dan Lautian pun belum mau menyerah. Sampai saat ini terjadi, ketika semua warisan itu benar-benar hilang dari tubuhnya, Lautian tahu bahwa akhirnya dia terbangun dari mimpi indahnya. Ini benar-benar menyedihkan, ucap dari Lautian. Ketika Lautian sudah tidak berguna lagi, Lautian pun sudah bukan siapa-siapa di mata Jin Wuye. Padahal Lautian selalu berpikir Jin Wuye telah memberikan segalanya untuknya. Dan dia sudah menganggap Jin Wuye sebagai orang terdekatnya. Sekarang dia benar-benar merasa bodoh. Dari awal sampai akhir menjadi seperti ini. Dia tidak lebih dari bidak catur bagi Jin Wuye. Jika Lautian berhasil, Lautian akan digunakan sebagai senjata oleh aliansi dewa. Dan jika Lautian gagal, Jin Wuye pasti akan meninggalkannya kapan saja. Selama ini, Lautian tidak memiliki teman di dalam hidupnya. Karena Lautian tidak ragu-ragu untuk melenyapkan semuanya demi kekuasaan. Dia mengira dia masih memiliki kekuatan meskipun dia tidak memiliki teman. Tetapi sekarang, dia tidak memiliki apa-apa, termasuk kekuatan yang dulu ia bangga-banggakan. Ini adalah tauhid kalau menurut gua sih. Saat Lautian sudah pasrah akan kematian, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang menghisapnya. Kamu sudah tidak memiliki semangat hidup. Kamu orang yang cocok untuk mewarisi kekuatanku. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Saat Lautian hanya menyaksikan tubuh dan sisa jiwanya, tiba-tiba ada seseorang lelaki tua dengan tubuh seperti kerangka muncul di depannya. Dia memegang cangkul dan juga menyeretnya lalu masuk ke dalam tanah. Sangat bagus. Kamu seharusnya bisa belajar tanpa guru. Hanya dengan belajar mati kamu bisa memahami apa itu alam ekstrim. Jika kamu berhasil, dalam 10.000 tahun lagi kamu akan menjadi salah satu dari 3 orang yang terkuat di dunia Senki ini, ucap dari orang tua itu. Setelah beberapa saat, orang tua itu berbicara lagi. Namun, Lautian sudah tidak bisa mendengarnya. Dan setelah itu mereka berdua pun langsung menghilang dari sana. Di sisi lain, di tanah hukuman para dewa, Xiaoyan dan yang lainnya telah berhasil tiba di salah satu tanah persembunyian para dewa. Xiaoyan telah memutuskan untuk memilih salah satu dari 3 tanah persembunyian para dewa. Dan Xiaoyan memilih yang terdekat. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan pun langsung membawa semua orang masuk ke tanah persembunyian para dewa ini. Namun dalam waktu kurang dari 1 hari, Xiaoyan dan yang lainnya sudah kembali keluar dan ekspresi Xiaoyan pun sedikit suram. Tanpa ragu-ragu,
dia pun segera meminta Dongyan untuk membuka segel teleportasi lagi dan bergerak menuju tanah persembunyian para dewa yang lainnya. Hanya beberapa hari setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, Jin Wuye dan juga Jin Tangwei muncul di luar salah satu tanah persembunyian para dewa. Jin Wuye pun hendak masuk ke sana untuk mencari Xiaoyan. Tetapi setelah Jin Tangwei melihat sekilas, dia menghentikan Jin Wuye. "Ayo kita pergi. Mereka tidak ada di sini," ucap dari Jin Tangwei. Setelah Jin Tangwei selesai berbicara seperti itu, dia melihat ke arah lainnya dan bergumam, "Aku ingin tahu apa yang akan mereka lakukan. Tanah hukuman para dewa ini seperti botol kosong bagiku. Satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat ini adalah dengan cara pergi menuju ke atas. Tetapi ini bukanlah tingkat atas. Mengapa mereka melakukan ini?" gumam dari Jin Tangwei. "Ayah, apakah ada cara lain untuk meninggalkan tempat ini? Apakah mungkin mereka sedang mencari jalan atau cara lain untuk pergi dari sini?" tanya dari Jin Wuye. Mendengar itu, Jin Tangwei pun hanya menatap ke arah Jin Wuye dengan sangat dingin. Dan ketika dia mengangkat tangannya, dia membuka sebuah lubang teleportasi dan langsung berjalan masuk ke dalamnya. Setelah Jin Tangwei memasuki lubang teleportasi itu, Jin Wuye pun tidak berani bertanya lagi dan buru-buru mengikuti Jin Tangwei. Lalu kembali lagi ke kelompok Xiaoyan. "Senior, sebenarnya dari mana asal rumor ini? Kita sudah memeriksa 2 tempat persembunyian para dewa dan hasilnya sangatlah nihil. Sekarang tinggal 1 tempat persembunyian para dewa lagi yang tersisa. Kalau ini masih salah, itu berarti kita hanya akan melakukan sesuatu yang tidak berguna," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sekali lagi keluar dari tanah persembunyian para dewa. Dan mereka masih belum menemukan jalan keluar yang dirumorkan keberadaannya itu. Tidak penting membicarakan ini sekarang. Bagaimanapun, masalahnya ada kepada kebenaran rumor itu. Aku sudah berbicara kepadamu sebelumnya mengenai ini. Dan setelah kita memasuki yang terakhir, kita akan tahu pastinya, ucap dari orang tua itu sambil tersenyum. Xiaoyan juga tidak punya pilihan lain sekarang. Aku rasa kita akan segera disusul oleh mereka. Jika mereka berhasil menyusulmu, aku akan memberimu waktu untuk menundanya. Jika rumor itu salah, kamu tidak boleh menyalahkanku. Lagi pula aku sudah bilang bahwa ini masih sebatas rumor, ucap dari orang tua itu. Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk dan tidak berdaya saat mendengar kata-kata itu. Mereka sekali lagi menerobos lubang teleportasi menuju tanah persembunyian para dewa yang terakhir. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan bisa melarikan diri dari tanah hukuman para dewa ini? Dan sebelum Jin Wuye bisa menemukan mereka. Dan apakah Xiaoyan ini bisa melawan Jin Wuye kepada akhirnya atau gimana itu? Mungkin kalau bisa ngelawan Jin Wuye ini, Xiaoyan langsung jadi penguasa aliansi dewa dan sangat luar biasa sekali ya. Dan apalagi nih musuhnya, ada satu tingkatan kekuatan yang belum ada ya. Sampai chapter ini belum ada seseorang yang mencapai tingkatan itu. Masih ada satu tingkatan lagi setelah immortality. Masih ada satu lagi kalau nggak salah yang maha tinggi atau apa gitu ya. Ya nanti mungkin ada mungkin kedepannya ya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.